Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita berharap bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Risalatus Siyam disebutkan wa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebas dari api neraka. Tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya selama di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan itu tiba, dalam sebuah hadis dinyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan dibelenggu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan selama bulan Ramadan, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut dikaiti dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu berkaitan erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang pertanggungjawaban puasa ini bukan kepada manusia, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa sih orang yang bertakwa itu? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan dalam ayat yang lain dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang paling bertakwa di antara kita itu akan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban yang tentunya harus kita lakukan, yaitu puasa selama sebulan penuh, di mana puasa di bulan Ramadan ini tidak diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Tentu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu apa syarat wajibnya, rukunnya, dan larangan-larangannya. Syarat wajib puasa yang pertama, dia harus seorang muslim atau muslimah. Tentu, selain orang muslim atau muslimah, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa ini menjadi salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Rasulullah pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti, wa shaum Ramadan. Jadi Islam ini didirikan berdasarkan 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian syarat wajib yang kedua, dia harus balik. Untuk laki-laki, tanda balik itu biasanya sekitar usia 15 tahun atau mendekati 15 tahun. Ditandai dengan ketika dia malam atau ketika dia tidur, dia bermimpi bersetubuh, kemudian keluar pagi. Untuk perempuan, balik ditandai dengan keluarnya haid yang umumnya terjadi sekitar usia 9 tahun. Kemudian syarat wajib yang ketiga, dia harus berakal. Orang gila
tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat, dia harus mampu dalam artian melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kelima, dia harus mengetahui awal datangnya bulan suci Ramadan. Untuk mengetahui awal bulan suci Ramadan, dilaksanakan dengan dua cara yang dalam ulama Indonesia. Yang pertama adalah dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal, dan kemudian yang kedua, jika hilal tidak tampak, maka dilaksanakan dengan menggunakan hisab. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui syarat wajibnya puasa, maka tentu kita harus tahu rukun puasa itu seperti apa. Yang pertama harus niat. Rasulullah mengatakan, "Man lam yajma'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum datangnya fajar, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang berpuasa. Khusus untuk puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa wajib yang lain, maka niatnya adalah setelah terbenamnya matahari sampai kemudian datangnya atau sebelum datangnya waktu fajar. Oleh karena itu, kita harus jangan lupa untuk melaksanakan niat tersebut. Kemudian yang kedua, dia harus bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dengan sengaja di siang hari, minum dengan sengaja di siang hari, muntah dengan sengaja di siang hari, dan juga bersetubuh di siang hari. Jika itu dilakukan secara sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, ada hal yang perlu kita ingat, bahwa ternyata ada orang yang kata Nabi, dia berpuasa, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala ibadah puasa. Siapakah mereka? Rasulullah mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala itu. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu orang yang ghibah atau rasan-rasan ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Jika itu dilakukan, maka pahalanya gugur, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, wan-namimah, orang yang mengadu domba. Karena itu jangan sampai kita lakukan. Jika kita termasuk yang mengadu domba, maka hilanglah pahala puasa kita. Untuk yang ketiga, yaitu wal-kidbu. Siapakah al-kidbu itu? Yaitu orang yang berdusta kalau dia berpuasa. Jika dia berdusta, maka hilanglah pahalanya. Kemudian wan-nadru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Untuk laki-laki biasanya syahwatnya ditandai dengan senjatanya yang berdiri. Begitu juga dengan perempuan. Karena itu, ketika kita berpuasa, maka kita harus menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat kita. Jika itu kita lakukan, maka gugurlah pahala puasa kita. Kemudian yang selanjutnya, wal yaminul kadhib, yaitu sumpah palsu. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. 4 hal tersebut jangan sampai kita lakukan agar kita tidak kehilangan pahala puasa kita selama bulan Ramadan. Kemudian ma'asyarul muslimin, ketika kita bisa melalui ibadah puasa dengan baik, ada iming-iming yang menarik dari Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tentu kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.